Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sosialisasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada UMKM dengan menggunakan prinsip WISE yang dikeluarkan oleh International Labour Organization atau organisasi internasional yang berkecimpung di dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelum kita memulai sosialisasi kita pada hari ini, ada lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, cukup. Ya, kita langsung saja sama-sama belajar dan memahami tentang keselamatan dan kesehatan kerja untuk UMKM dengan prinsip WISE yang dikeluarkan oleh International Labour Organization, yaitu organisasi internasional yang bergerak dalam K3 ini. Ya, kita langsung saja mulai. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu untuk permasalahan yang ada di UMKM. Nah, UMKM ini sendiri kita tahu bahwa UMKM ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menyediakan peluang kerja, dan menciptakan pasar yang seimbang. Nah, namun di samping itu, permasalahan yang timbul di UMKM ini, UMKM itu memikirkan bagaimana untuk meningkatkan produktivitasnya, sekaligus di saat yang sama, itu meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja mereka masing-masing. Menurut ILO atau International Labour Organization, organisasi internasional mengenai ketiga ini, itu mengatakan bahwa sebagian besar UMKM itu masih tidak menganggap keselamatan dan kesehatan kerja ini sebagai prioritas dan menganggap penerapan dari keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah suatu pengeluaran atau bisa dikatakan sebagai hanya membuang biaya saja. Namun jika diperhatikan bahwa jika terjadi satu saja kecelakaan, itu akibat rendahnya dari penerapan K3 ini, itu bisa menjadi bencana yang besar bagi keuangan di UMKM. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama, kurangnya karyawan perusahaan yang bekerja pada bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, kurangnya akses terhadap pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja, baik itu akses yang dimiliki oleh pekerja di UMKM ataupun pengusaha yang ada di UMKM. Nah, yang ketiga, akses terhadap informasi dan kesempatan pelatihan yang terbatas. Sebenarnya di sini untuk keselamatan dan kesehatan kerja itu sebenarnya sudah ada pelatihannya. Namun untuk mengikuti pelatihan tersebut, pengusaha atau pekerja tersebut terutama di UMKM itu harus mengeluarkan biaya untuk dapat mengikuti pelatihan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Yang selanjutnya adalah pengetahuan yang terbatas mengenai peralatan maupun mesin yang dianggap aman. Dan yang terakhir adalah anggapan mengenai biaya perbaikan di mana pemberi kerja UMKM itu sering sekali gagal untuk mengaitkan di satu sisi kecelakaan dan penyakit dengan biaya yang ditimbulkan dan di sisi lain produktivitas dan keuntungan. Nah, kita lihat di sekiri, itu menurut International Labour Organization atau organisasi internasional tentang keselamatan dan kesehatan kerja, mengatakan bahwa salah satu karakteristik umum dari UMKM itu adalah tingginya angka kecelakaan akibat kerja. Nah, itu cedera yang dialami atau cedera kecelakaan itu bisa mencapai angka 20%. Lebih sering terjadi daripada perusahaan kecil dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki lebih dari 100 orang pekerja. Yang selanjutnya, cedera kecelakaan itu 40% lebih sering terjadi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki lebih dari 1.000 orang pekerja. Nah, bagaimana solusi untuk menangani hal tersebut? Nah, oleh karena itu, International Labour Organization atau organisasi internasional yang membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja untuk UMKM ini mengeluarkan 6 prinsip WISE yang dapat diterapkan di UMKM terkait keselamatan dan kesehatan kerja, di mana itu dibuat untuk membantu pengusaha dan pekerja pada usaha kecil dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Nah, kita masuk saja langsung ke prinsip yang pertama.
Prinsip yang pertama itu adalah membangun perilaku aman di tempat kerja. Biasanya kebiasaan yang sering dilakukan oleh pekerja terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam K3 ini, itu perilaku lebih difokuskan pada perilaku yang bersifat tidak aman. Hal ini itu biasanya dikarenakan penyebab dasar terjadinya suatu kecelakaan kerja, itu salah satunya dikarenakan perilaku tidak aman yang berupa kesalahan atau kelalaian yang langsung dibuat oleh manusia, dalam hal ini adalah pekerja tersebut. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah fokus pada pencapaian. Maksud dari fokus pada pencapaian di sini adalah pengusaha atau pengada atau pembuat kerja atau pemilik dari UMKM tersebut dituntut untuk dapat senantiasa selalu memberikan pujian kepada pekerja yang telah menerapkan perilaku aman di tempat kerjanya. Selain itu, dituntut untuk harus memotivasi juga pekerja untuk menyampaikan ide, gagasan, atau pemikiran atau saran yang membangun bagi pengembangan program keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di tempat kerjanya. Jadi, untuk prinsip yang kedua ini, senantiasalah selalu mendengarkan dan merespons setiap pertanyaan, keluhan, saran, dan kritik yang disampaikan oleh pekerja. Prinsip yang ketiga, yaitu adalah menghubungkan antara kondisi kerja dengan tujuan bisnis. Untuk prinsip yang ketiga ini dibagi dua, yaitu lingkungan kerja yang bersifat fisik dan juga yang bersifat sosial, di mana untuk lingkungan kerja yang bersifat fisik itu harus diperhatikan untuk penyimpanan dan penanganan material yang bersifat berbahaya. Yang kedua, untuk desain area ataupun stasiun kerja dipastikan aman dan tidak menimbulkan kecelakaan kerja. Yang ketiga, keamanan mesin seperti pemasangan pelindungan mesin. Yang keempat adalah intensitas pencahayaan tidak boleh terlalu terang maupun terlalu gelap karena itu akan mempengaruhi dari kesehatan bagi pekerja tersebut. Yang selanjutnya adalah pengendalian bahan kimia yang bersifat berbahaya. Selanjutnya adalah fasilitas kerja. Harus diperhatikan seperti fasilitas kerja, ketersediaan toilet, kotak P3K, ruang makan, dan loker, dan mungkin tempat ibadah. Yang selanjutnya adalah kebisingan, getaran suhu ekstrim, diusahakan tidak panas dan juga tidak terlalu dingin, dan juga kondisi lantai kerja tersebut. Tata letak peralatan maupun infrastruktur yang ada di tempat kerja tersebut, serta keselamatan kebakaran dan juga listrik. Yang terakhir adalah lingkungan di sekitar bisnis atau di sekitar UMKM tersebut. Apakah bersampingan dengan tetangga rumah atau tempat usaha dan juga otoritas lingkungan lainnya. Yang selanjutnya untuk lingkungan kerja sosial harus diperhatikan, yaitulah waktu kerja, seperti pengaturan jumlah pekerja dan juga pembagian jam kerja. Yang kedua, iklim tempat kerja yang positif, seperti tidak adanya pelecehan atau kekerasan yang terjadi. Selanjutnya adalah perlindungan pekerja perempuan, seperti pengadaan untuk cuti bagi perempuan yang sedang mengalami haid atau menstruasi atau cuti melahirkan. Yang selanjutnya adalah organisasi kerja, seperti mengubah desain produk, tata letak toko atau tempat usaha, dan juga tugas kerja. Selanjutnya adalah mengelola dan memotivasi tiap-tiap pekerja, dan jangan lupa untuk senantiasa selalu memberikan upah dan tunjangan yang sesuai dengan beban kerja yang mereka pikul. Dan yang terakhir adalah keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Untuk prinsip yang keempat, itu adalah learning by doing. Untuk learning by doing sendiri ini, yang dimaksud adalah dilakukannya pendekatan dapat diterapkan dengan cara mendorong pekerja itu untuk melakukan analisis atau menganalisis atau menilai dan mengendalikan risiko yang dapat berpotensi bahaya atau menyebabkan kecelakaan di tempat kerja. Risiko yang dimiliki oleh UMKM itu biasanya itu merupakan risiko yang sudah
atau cenderung mereka kenal, dan tindakan pengendalian risiko yang diperlukan sudah harusnya diketahui dan mudah dilaksanakan untuk mengendalikan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Untuk prinsip yang kelima itu adalah mendorong pekerja untuk saling bertukar pengalaman. Pertukaran pengalaman ini itu adalah salah satu dari prinsip dari program WISE yang efektif, dinilai efektif untuk memotivasi pekerja mengambil tindakan perbaikan di tempat kerja mereka masing-masing. Keberhasilan satu orang pekerja dalam memperbaiki atau melakukan pengendalian risiko atau bahaya itu yang mereka temukan di tempat kerja tersebut, itu akan mendorong pekerja lain untuk melakukan hal yang serupa. Dan prinsip yang terakhir adalah itu mempromosikan keterlibatan pekerja. Nah, mempromosikan keterlibatan pekerja yang di sini adalah senantiasa selalu melibatkan seluruh pekerja dalam menerapkan protokol keselamatan dan kesehatan kerja. Keterlibatan pekerja dalam keselamatan kerja ini itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya satu, keaktifan pekerja dalam kegiatan atau pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, memberikan masukan mengenai adanya kondisi yang berpotensi menyebabkan bahaya di lingkungan kerja tersebut. Yang ketiga, menjalankan dan melaksanakan kegiatan dengan cara yang aman. Yang keempat, memberi masukan dalam penyusunan prosedur dan cara kerja yang aman. Dan yang terakhir adalah senantiasa selalu mengingatkan pekerja lain untuk selalu ingat, selalu mengetahui dan selalu waspada terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan dan dapat menyebabkan keselamatan dan kecelakaan kerja kita menjadi terancam. Nah, ini ada beberapa elemen periksa WISE yang tadi sudah dijelaskan tersebut yang dapat diterapkan di UMKM. Jadi elemen periksa ini adalah elemen checklist apakah yang sudah dibuat oleh organisasi internasional yang membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja di UMKM ini membuat checklist bahwa sebagai berikut dimaksud adalah apakah suatu UMKM tersebut sudah memenuhi elemen yang ada di sini atau belum, dan jika belum, apakah perlu dilakukan usulan untuk dilakukan tindakan perbaikan atau tidak. Dan ini juga sambungan dari yang elemen untuk evaluasi dari K3 di UMKM. Ya, baik. Sekian sosialisasi yang dapat saya berikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian dan juga dalam sikap dan tingkah laku, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.